Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 7. Sekarang kita belajar di bab 2. Pertemuannya ketiga. Tetap guru yang sama, Ibu Maisaroh, ya. Buka LKS-nya bab 2 di halaman 16. Sudah, bab 2 kita belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Sudah dibuka LKS-nya. Setiap benda dan makhluk hidup yang ada di alam semesta tersusun atas materi yang berbeda sehingga memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda. Untuk memudahkan mengenali dan membedakannya, maka kita lakukan pengamatan terhadap ciri dan karakteristiknya. Hasil pengamatan tersebut kemudian dikelompokkan dalam ciri dan karakteristik yang sama. Nah, pengelompokan benda yang makhluk hidup akan menyederhanakan objek sehingga lebih mudah untuk mempelajari dan membedakannya. Tidak semua objek mengalami pengamatan berukuran besar yang dapat diamati secara langsung. Namun, terdapat objek yang berukuran kecil sehingga diperlukan alat bantu seperti mikroskop. Lanjut. Ciri-ciri makhluk hidup. Pernah belajar di kelas 5 atau kelas 6. Ciri-ciri makhluk hidup. Ya, kita termasuk makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup. Pertama, ciri-ciri makhluk hidup yaitu bernapas. Lihat LKS-nya halaman 17. Lihat dulu ciri-ciri makhluk hidup. Pertama, bernapas. Bernapas merupakan proses pengambilan gas oksigen dan mengeluarkan gas karbon dioksida. Yang kita hirup dari hidung itu oksigen. Yang kita keluarkan dari mulut itu karbon dioksida. Ya, lihat lagi LKS-nya. Oksigen diperlukan untuk memproses oksidasi zat makanan yang menghasilkan energi dan karbon dioksida. Energi berguna untuk menjalankan kegiatan hidup. Sistem pernapasan pada makhluk hidup dibantu oleh alat pernapasan. Alat pernapasan pada beberapa jenis makhluk hidup berbeda-beda. Misalnya manusia bernapas menggunakan paru-paru. Katak menggunakan paru-paru dan permukaan kulitnya, karena katak bisa hidup di dua alam, yaitu daratan dan air, ya. Terus ikan menggunakan insangnya untuk bernapas. Burung menggunakan paru-paru dibantu oleh kantong udara, dan cacing menggunakan kulitnya. Tumbuhan bernapas melalui stomata yang terdapat di permukaan daun dan lentisel yang terdapat di permukaan batang. Itu ciri-ciri makhluk hidup yang pertama, yaitu bernapas. Kedua, iritabilitas dan gerak. Nah, kemampuan menanggapi rangsang pada makhluk hidup disebut iritabilitas. Jadi, kemampuan menanggapi rangsang pada makhluk hidup disebut iritabilitas. Rangsangan itu dapat berasal dari luar tubuh dan dari dalam tubuh makhluk hidup. Makhluk hidup menerima dan menanggapi rangsang melalui suatu sistem. Pada manusia dan hewan melalui sistem saraf. Pada manusia, sistem saraf tersebut terdapat reseptor yang peka terhadap rangsangan. Terus contohnya di sini ada gambar di LKS sebelum disentuh putri malu, ya, masih berbentuk daun. Setelah dia dipegang, setelah disentuh, dia akan mengantuk. Itu ciri-ciri dari makhluk hidup iritabilitas, menanggapi rangsangan. Terus bergerak juga. Manusia bergerak dengan berjalan. Hewan dibagi-bagi lagi. Ada yang berjalan, ya, yang menggunakan kaki, ada yang melompat, ada yang terbang. Itu ciri-ciri gerak pada hewan. Kalau pada tumbuhan, dia tidak bergeraknya karena bergeraknya menggunakan angin, gerak atas bantuan angin.
Ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga, memerlukan makan. Kita memerlukan makan sebagai makhluk hidup, terutama kita manusia memerlukan makanan karena makanan itu sebagai sumber energi, sebagai sumber tenaga. Kalau kita tidak makan bakal lemes bahasa kitanya, ya. Lihat, memerlukan makanan. Semua makhluk hidup, lihat LKS-nya halaman 17. Kegunaan makanan bagi makhluk hidup sebagai berikut. A. Menghasilkan energi yang berguna untuk aktivitas hidupnya. B. Mengganti sel-sel yang rusak dan untuk pertumbuhannya, ya. C. Mengatur proses-proses dalam tubuh. Setiap makhluk hidup memiliki cara yang berbeda-beda dalam mendapatkan makanannya. Tumbuhan hijau dapat mensintesis makanan sendiri dengan bantuan cahaya matahari dengan disebut fotosintesis, karena tumbuhan menggunakan cahaya matahari untuk proses fotosintesis karena tumbuhan memiliki klorofil. Oleh karena itu, tumbuhan disebut makhluk hidup autotrop, yaitu makhluk hidup yang dapat mensintesiskan makanannya sendiri. Lanjut lagi halaman 18. 4. Ciri-ciri makhluk hidup yang keempat, tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup memperhatikan tumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan, tuh garis bawahi kalau udah ada LKS-nya, lihat. Pertumbuhan adalah perubahan dari kecil menjadi besar karena bertambahnya jumlah sel dan volume sel. Jadi, pertumbuhan adalah perubahan dari kecil menjadi besar karena bertambahnya jumlah sel dan volume sel. Proses tersebut tidak dapat balik atau irreversible. Contohnya pertumbuhan adalah berudu kecebong yang tumbuh menjadi katak dewasa dan biji yang berkecambah untuk menjadi tumbuh besar. Sedangkan perkembangan, garis bawahi LKS-nya. Perkembangan adalah peningkatannya kemampuan tubuh pada makhluk hidup, misalnya anak yang sudah mampu berjalan atau tubuhnya yang sudah mampu menghasilkan buah. Biar lebih gampang gini, pertumbuhan itu kamu anak dari bayi berubah menjadi anak-anak, setelah anak-anak berubah menjadi remaja berubah lagi menjadi dewasa, setelah dewasa berubah lagi menjadi lansia atau orang tua, disebutnya pertumbuhan. Kalau perkembangan, kamu nambah berat badan, tinggi badan, ya, nambahnya usia, itu perkembangan. Nah, itu. Ciri-ciri makhluk hidup yang kelima, berkembang biak. Berkembang biak adalah memperbanyak diri untuk mempertahankan kelestariannya. Secara berkembang biak sebagai berikut. Ada dua untuk hewan dan tumbuhan. Ada secara kawin atau generatif dan secara tak kawin disebutnya vegetatif. Ya, kalau kita manusia secara kawin. Kalau hewan dibagi lagi ada secara kawin, ya. Kalau tumbuhan biasanya dua, ada secara generatif dan vegetatif. Pertama, lihat lagi LKS-nya halaman 18. Secara kawin atau generatif yaitu perkembangbiakan yang melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, ya, melibatkan keduanya. B. Secara tak kawin atau vegetatif yaitu perkembangbiakan yang tidak melibatkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, melainkan melibatkan sel tubuh. Nah, nanti dari secara tak kawin itu dibagi lagi, ada vegetatif alami dan vegetatif buatan. Kalau vegetatif alami itu udah alami, penyerbukan contohnya seperti tumbuhan. Nah, penyerbukan dari nanti dibantu lagi oleh lebah. Nah, dihisap madunya, bunganya. Nah, disitulah proses penyerbukan, disebutnya vegetatif alami tanpa bantuan. Ada lagi vegetatif buatan. Untuk tumbuhan dibantu oleh manusia, contohnya kayak cangkok, ya, stek, merunduk, itu semua
vegetatif buatan karena dibantu oleh manusia. Yang keenam, ciri-ciri makhluk hidup yang keenam yaitu mengeluarkan zat sisa. Zat sisa merupakan zat yang tidak diserap atau tidak digunakan lagi oleh tubuh dalam rangkaian proses metabolisme dan harus dikeluarkan. Jika zat tersebut tertimbun dapat meracuni tubuh kita. Berdasarkan proses kegiatan tubuh dan hasilnya, pengeluaran zat-zat sisa dapat dibedakan menjadi dua. Menjadi berapa ini? 1, 2, 3. Menjadi 3. Ekresi, respirasi, dan defaksi. Kalau ekresi, nah nanti itu ada 4 biasanya. Sistem ekresi kita ada 4. Paru-paru, hati, ginjal, kulit. Ya, di sini. Ekresi merupakan mengeluarkan zat-zat sisa yang biasanya merupakan cairan dari dalam tubuh. Contoh kelenjar keringat keluarnya dari kulit. Ya kan, ekresi pertama kulit mengeluarkan keringat. Terus ginjal akan menyaring darah dan mengeluarkan zat sisa seperti air kencing atau urin. Nah, ekresi kita ada 4. Pertama di sini ada cuman 2 aja yang disebutkan contohnya. Kulit mengeluarkan keringat, ginjal mengeluarkan air seni atau air urin atau air kencing, ya. Ada lagi paru-paru. Nah, kalau paru-paru kita hembuskan mulut kita ke kaca. Nah, di kaca itu akan mengeluarkan embun. Nah, itu disebutnya karbon dioksida. Nah, itu pengeluaran dari ekresi paru-paru, ya. Yang keempat ada lagi hati. Kulit, ginjal, paru-paru, terakhir hati. Hati apa? Mengeluarkan zat empedu. Kalau pernah ngelihat di ikan emas nyali yang hijau, yang pahit. Nah, kita juga sebagai manusia mengeluarkan empedu. Nah, nanti empedunya terkeluar dari zat urin atau air kencing. Lanjut lagi, respirasi dikenal sebagai peristiwa pernapasan. Dari proses pernapasan dihasilkan CO2. CO2 apa? Karbon dioksida sebagai zat sisa. Nah, itu dan dikeluarkan melalui hidung. Nah, itu sebagai paru-paru, ya. Yang C, defaksi merupakan pengeluaran zat sisa dari pencernaan makanan yang berupa tinja atau fases. Nah, BAB, ya, dikeluarkannya melalui anus. Itu mengeluarkan zat sisa. Masih lihat LKS-nya halaman 18. Tumbuhan mengeluarkan zat sisa berupa uap air dan karbon dioksida atau CO2. Kemudian zat sisa ini dikeluarkan melalui mulut daun stomata dan mulut batang letensel. Uap air keluar akan melalui proses penguapan, sedangkan CO2 dikeluarkan melalui proses pernapasan. Nah, saat udara dingin, uap air akan keluar dalam bentuk tes-tes air melalui ujung daun atau tepi daun. Nah, peristiwa keluar tes-tesnya itu disebutnya gutasi, ya. Ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya yaitu adaptasi. Terakhir, yang ketujuh. Adaptasi merupakan penyesuaian diri makhluk hidup terhadap keadaan lingkungan hidupnya. Adaptasi dilakukan untuk mempertahankan hidup dan untuk menjaga keterlangsungan hidup. Nah, bentuk adaptasi ada bermacam-macam. A. Adaptasi morfologi. B. Adaptasi fisiologi. C. Adaptasi tingkah laku. Lihat LKS-nya halaman 19. A. Adaptasi morfologi, yaitu menyesuaikan bentuk-bentuk tubuh makhluk hidup terhadap keadaan lingkungan. Contohnya adaptasi morfologi yaitu bentuk mulut serangga yang berbeda-beda sesuai dengan fungsinya. Tubuh ikan berbentuk streamline sehingga memudahkan untuk berenang. Daun bertumbuh air yang lebih lebar untuk menguapkan yang lebih besar. Yang B. Adaptasi fisiologi, yaitu penyesuaian fungsi alat-alat tubuh untuk terhadap lingkungannya. Contoh adaptasi fisiologi yaitu ikan memiliki sistem gurat sisi untuk mengetahui tekanan air. Yang C. Adaptasi tingkah laku.
laku, yaitu penyesuaian tingkah laku terhadap keadaan lingkungannya. Contohnya adaptasi tingkah laku yaitu tupai dan kumbang akan berpura-pura mati bila ada keadaan dalam bahaya. Nah, itu adalah ciri-ciri makhluk hidup. Jadi ciri-ciri makhluk hidup ada 7. Pertama termasuk kita ya, manusia. Ciri-ciri yang pertama yaitu bernapas. Pasti setiap benda yang hidup bernapas. 2. Iritabilitas dan gerak. 3. Memerlukan makanan. 4. Tumbuh dan berkembang. 5. Berkembang biak. 6. Mengeluarkan zat sisa. Dan terakhir adaptasi. Itu ciri-ciri dari makhluk hidup. Lanjut lagi. Halaman 20. Konsep klasifikasi. Secara umum, klasifikasi berarti proses pengelompokan sesuatu berdasarkan aturan tertentu. Ilmu yang mempelajari klasifikasi disebutnya taksonomi. Ya, tujuan dari klasifikasi yaitu menyederhanakan objek studi. Makhluk hidup diklasifikasi berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri atau yang mudah diamati serta melalui hubungan kekerabatannya. Konsep klasifikasi yang pertama, 1. Sejarah klasifikasi. Sejarah klasifikasi. Lihat LKS-nya. Usaha mengelompokkan makhluk hidup telah dilakukan sejak ratusan tahun silam. Pada zaman dahulu, manusia mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan aturan sederhana. Misalnya kelompok organisme beracun, organisme yang berguna, dan organisme yang merugikan. Aristoteles yang namanya ya dari Yunani itu yang mengelompokkan klasifikasi. Mengelompokkan makhluk hidup menjadi 2 kelompok besar, yaitu tumbuhan dan hewan. Pada pertengahan abad, seorang ahli taksonomi dari Swedia yang bernama Carolus Linnaeus mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan struktur. Linnaeus juga membangun makhluk hidup dalam 2 kelompok, yaitu 2 tumbuhan disebutnya Plantae dan dunia hewan disebutnya Animalia. Sejarahnya ya. Oleh karena jasa-jasa dalam mengelompokkan makhluk hidup, Carolus Linnaeus disebut sebagai bapak taksonomi. Akan tetapi, pengelompokan makhluk hidup menjadi 2 kelompok menimbulkan masalah ketika harus mengelompokkan makhluk hidup yang tidak cocok dimasukkan ke dalam dunia tumbuhan atau dunia hewan, misalnya jamur dan bakteri. Oleh karena itu, pengelompokan makhluk hidup berkembang menjadi 3 kingdom dan kemudian menjadi 4 kingdom. Saat ini, para ahli biologi cenderung menggunakan pengelompokan makhluk hidup dalam 5 kingdom. Akhirnya 5 kingdom, 5 kerajaan yang dikemukakan oleh Robert H. Whitaker namanya. Tuh, yang membuat klasifikasi 5 kingdom. Namanya Robert H. Whitaker. 2. Tujuan klasifikasi makhluk hidup. Tujuannya pertama, lihat LKS-nya halaman 21. Memudahkan dalam mempelajari dan mengenal berbagai macam makhluk hidup. Mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. C. Mengetahui manfaat makhluk hidup untuk kepentingan manusia. Dan D. Mengetahui adanya saling ketergantungan antara makhluk hidup. 3. Susunan klasifikasi. Ada yang ketiga, konsep klasifikasi. Yang ketiga, susunan klasifikasi. Makhluk hidup diklasifikasi atau dikelompokkan dalam cara menyusun ke dalam lingkungan tingkat kelompok berdasarkan kesamaan ciri-ciri yang dimiliki. Tingkatan-tingkatan tersebut dinamakan takson, yang disusun berdasarkan persamaan ciri-ciri umum menuju persamaan ciri khusus. Semakin tinggi tingkat taksonnya, semakin sedikit perasaan ciri-ciri dan juga sebaliknya. Lihat gambarnya di LKS. Tingkat takson, kerajaan, kingdom untuk hewan, tumbuhan, regnum, keluarga besar, filum, untuk tumbuhan, divisium,
division. Kelas, klasis, tumbuhan pun tetap klasis. Bangsa, ordo, tumbuhan pun ordo. Suku, familia, familia. Marga, genesus, genus. Jenis kelamin, spesies, spesies. Ya, itu tinggal dilihat. Yang keempat, pemberian nama ilmiah makhluk hidup. Si Linnaeus menyusunkan tadi ya, Linnaeus, Carolus Linnaeus menemukan penyusun aturan pemberian nama ilmiah bagi organisme yang berlaku secara internasional. Penyebutan nama spesies menggunakan sistem nama sistem nama ganda yang disebut dengan binominal nomenklatur. Namanya. Adapun aturannya dalam penulisan binominal nomenklatur, penamaan spesies terdiri atas dua kata. Kata pertama menunjukkan genus dan kata kedua menunjukkan spesies. Ya. Baik, kata pertama diawali huruf besar dan kata kedua diawali dengan huruf kecil. C. Menggunakan bahasa Latin atau ilmiah atau bahasa yang dilatihkan dengan dicetak miring atau digarisbawahi. Pemberian nama yang terakhir, kunci determinasi. Kunci determinasi. Klasifikasi dilakukan berdasarkan persamaan maupun perbedaan ciri makhluk hidup. Penggolongan dilakukan berdasarkan identitas ciri-ciri makhluk hidup. Ya, tinggal lihat coba LKS-nya halaman 22. Nah, itu nanti buat PR ya. Kamu cari ikan, mana dia? Lanjutkan ya. Dia bertulang belakang atau mempunyai tulang belakang, tinggal tulis. Contoh ikan. 1A atau 1B. Duanya, tulangnya lunak tidak bercangkang, tubuhnya tidak lunak, kakinya berbuku. Coba lihat. Nanti kamu kerjakan contoh 1. Ibu contohin 1 ya. Contohnya 1 ikan. Ikan yang 1 ada 1A, B. Yang A tidak bertulang belakang, B-nya mempunyai tulang belakang. Tulang belakang. Nah, kalau ikan termasuk yang mana? Dia memiliki tulang belakang tidak? Ya, berarti tulang 1A. 1B, maaf, mempunyai tulang belakang. 2. Ikan 2A mana nih? A atau B? Tulang lunak, tubuhnya lunak, tidak bercangkang. Oh jelas itu cuma adanya di gurita. Berarti 2B. 3A atau 3B? Bertelur bergerak dengan sirip. Bertelur bergerak bukan dengan sirip. Oh berarti kan ikan menggunakan sirip. Berarti 3A. 4. A-nya bersayap bernapas dengan trakea, tidak bersayap. Yang B-nya bernapas dengan insang. Oh jelas. 4B. 4B. 5. Menyusui anaknya, mama biakan. B. Tidak menyusui anaknya, tidak memakan biakan. B jelas. 5B. 6. Bersayap sisik, bersayap lurus, bersayap sisik. 6A. Mengalami metamorfosis, tidak mengalami. Oh, B. Tidak mengalami metamorfosis. 8. Mengerami telurnya berdarah panas, tidak mengerami telurnya berdarah panas. Berarti B. Nah, gitu hitungnya. Gurita A, 2B. Yang mana tuh yang adanya di ikan? Contohnya itu mah Ibu. Nanti kamu cari lagi sendiri ya. Tugasnya penilaian harian halaman 20. Ya, yang atas. Nanti foto, tapi kirim juga ke Ibu. Dipoto di Ibu ke terus di LKS pun diisi. Nanti kan LKS juga Ibu isi, Ibu tilai ya. Jadi dua-duanya. Yang dipotoin yang di LKS aja, yang udah kamu tulis di LKS. Tugas mandiri halaman 22-nya tidak usah di-share ke Ibu, kamu cari sendiri saja atau tulis di buku tulis. Cukup sekian dari Ibu, anak-anak kelas 7. Walaupun kita belum bertatap muka, semoga kita sehat semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.